Tuhan. Happy Sunday kepada Anda semua, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat hari Paskah kepada saudara seiman. Dan mari pada pagi hari ini bersama dengan kami, kita datang untuk menyembah Tuhan, dimanapun Anda berada. Tiada ternilai pengorbananmu. Kau telah mati disalibkan aku. Kau curahkan darahmu kudus. Dosaku dan pelanggaranku darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu yang berkuasa sekarang selamanya. Sungguh besar kasih setiamu, tiada ternilai pengorbananmu. Kau telah mati disalibkan aku. Kau curahkan darahmu kudus. Dosaku dan pelanggaranku beriku pengampunan. Darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu yang berkuasa sekarang selamanya. Sekarang ku telah menang atas kelemahanku. Ku hidup dalam kuasa-Nya. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus, darahnya berkuasa. Darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu yang berkuasa, darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu yang berkuasa sekarang selamanya. Sekarang selamanya.
bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk membuka hati kami, pikiran kami, untuk mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Pakai hamba-Mu pada pagi hari ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan melalui firman-Mu buat seluruh umat-umat Tuhan. Sehingga kami semua mengalami kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sempana Paskah kita sepanjang minggu ini, kita bersyukur buat kebangkitan Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu berkat kebangkitan Kristus. Nah, karena itu mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Kepada mereka ia menunjukkan diri atasnya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi Yesus juga bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dilumpuhkan, sehingga kita umat-umatnya mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan, kita naikkan syukur kita. Kita naikkan kesyukuran kita atas pengorbanan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Bahkan jadikan ia sebagai ibadah kesyukuran kita atas kemenangan kita. Karena Yesus Kristus telah menjadi domba Paskah. Di mana saudara tadinya kita tidak punya pengharapan, kita hilang pengharapan, kita terkutuk dan seharusnya binasa oleh karena dosa pelanggaran kita. Akan tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Bahkan melalui kebangkitan Kristus, saya dan saudara sekalian mengalami berkat. Berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu kebangkitan Tuhan itu memberi satu makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang harus kita responi setiap hari dan setiap saat. Nah, pada pagi hari ini saudara, saya ingin membawa kita belajar. Ada dua berkat yang pastinya
kita terima dari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, yang pertama, berkat yang pertama adalah Yesus menghapuskan air matamu. Yesus menghapuskan air mata saya dan saudara sekalian. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 hingga 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ungkapan ini diberikan kepada Maria yang sedang menangis atas kehilangan Yesus di dalam kuburnya. Yesus berkata kepada Maria, "Mengapa engkau menangis, Maria?" Saudara, keadaan ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pernah menangis dan pernah meneteskan air mata. Kita menangis karena reaksi dari perasaan ataupun emosi kita. Bahkan juga saudara sekalian, dunia ini terlalu banyak membuatkan kita menangis, membuatkan kita banyak kali meneteskan air mata. Keadaan di sekeliling kita juga bisa membuat kita menangis, saudara sekalian. Mungkin kita banyak menangis karena kehilangan orang yang kita sayangi, menangisi harta kita yang hilang, menangisi sakit penyakit yang kita gumuli beberapa lama tahunnya. Saudara, kita banyak menangis oleh karena keluarga, menangis karena kekurangan. Banyak hal yang membuatkan kita meneteskan air mata. Saudara, Maria di sini bukan menangis karena keadaan yang saya sebutkan tadi. Maria bukan menangis karena kekurangan hidupnya. Maria bukan menangis karena masalah hidupnya. Akan tetapi Maria menangis karena hatinya yang rindu mencari Tuhan. Kerinduan hati Maria untuk mencari Yesus Kristus. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merindukan supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umat yang dikasihinya, berhenti untuk menangis. Berhentilah untuk menangis dengan hal-hal yang tidak berkekalan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal-hal yang tidak berkekalan, saudara sekalian? Yang pertama adalah harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, sakit penyakit, pergumulan, dan penderitaan. Ini adalah hal-hal yang bersifat sementara. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa berhentilah untuk menangisi hal-hal yang tidak bersifat berkekalan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, janganlah kita menangisi tentang harta dunia ini, tentang pangkat, kedudukan. Jangan kita menangisi terus-menerus dengan kekecewaan, sakit penyakit pergumulanmu. Tetapi mari kita berhenti untuk menangis dengan hal-hal yang fana. Tetapi mari kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih rindu untuk membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, hanya Yesus Kristus sajalah yang dapat menghentikan, yang dapat menghapuskan air matamu, yang dapat menghapuskan kesedihanmu, menghapuskan segala kekecewaanmu, sakit penyakitmu. Saudara, Dia adalah pengharapan kita. Nah, berkat yang kedua, yang terakhir, yang pastinya saya dan saudara terima dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua adalah hidup yang berkelimpahan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan juga merindukan supaya anak-anaknya hidup diberkati, hidup yang berkelimpahan. Bahkan Yesus sendiri berjanji bahwa Ia akan memenuhi dan senantiasa menyediakan segala keperluan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini dapat kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, pertanyaan saya buat kita pada pagi hari ini, bagaimana kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah itu dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau mengalaminya? Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata seperti ini, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti saudara, kunci untuk mengalami berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita dan tingkap sorga terbuka luas untuk memberkati hidup saya dan saudara sekalian adalah mencari Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita lebih mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam segalanya, Yesus yang terutama. Tetapi tidak berarti kita mengabaikan hal-hal yang lain. Tetapi dalam semuanya, Tuhan yang terutamanya dalam hidup saya dan saudara sekalian. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa hidup yang berkelimpahan bukan hanya berbicara tentang keuangan, bukan hanya berbicara tentang harta, kekayaan dunia ini, tetapi hidup yang berkelimpahan itu berbicara tentang kemampuan saya dan saudara untuk tetap kuat dalam apapun situasi yang sedang kita hadapi. Ada kemampuan untuk tetap bersyukur ketika tidak punya apa-apa. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kemampuan tersenyum di saat kita diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan tetap taat kepada Tuhan waktu kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita hidup untuk Tuhan dan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dan anugerah Allah melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, marilah kita mempergunakan segala berkat rohani dan berkat jasmani itu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dan kita mempergunakannya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita bersyukur. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, sehingga kita mengalami berkat-berkat sukacita sorgawi, berkat-berkat sukacita yang abadi, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, karena hanya Yesus saja yang sanggup menghapuskan segala air mata kita. Bahkan kita bersyukur melalui kebangkitan Kristus juga kita mengalami berkat secara jasmani, bahkan juga berkat secara rohani. Aku mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, biarlah melalui Paskah pada bulan ini dan tahun ini kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, percaya Tuhan yang sanggup memberikan kita damai sejahtera, ada sukacita yang memenuhi hati kita, sehingga kita mampu melewati semua cabaran dengan baik, dengan tenang, oleh karena Tuhan sudah bangkit buat saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan, di mana saja mereka berada. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru oleh karena Yesus
sudah bangkit dan hidup buat kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, perlindungan, damai sejahtera dari Kristus. Di mana saja kami berada ya Tuhan, lindungi kami. Berkati firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di mana saja kami berada, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini sekali lagi kita bersyukur karena kesempatan untuk kita bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Nah, saudara sekalian, mari di dalam kita bersama-sama di dalam perjamuan pada pagi hari ini, saya mengajak kita meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati, bahkan bangkit buat saya dan saudara sekalian. Semuanya itu adalah pengorbanan Tuhan buat kita semua. Nah, karena itu pada pagi hari ini, di dalam perjamuan kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap bersyukur kepada Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan buat semua umat-umatnya. Mari kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berperkara di hadapan Tuhan. Nah, juga mari kita bersama-sama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pergi untuk menjadi saksi. Pergi untuk memberitakan Injil buat orang-orang yang ada di sekitar. Pagi hari ini kita bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Saya percaya setiap keluarga ya sudah bersedia bersama-sama dalam perjamuan pada pagi hari ini. Nah, roti
yang ada di tangan saya ini hanya melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat saya dan saudara sekalian. Dan air yang di dalam cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita semua. Dan saya percaya ketika kita mengambil bahagian bersama-sama di dalam perjamuan pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kita kekuatan. Saya percaya saudara sekalian, kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan iman percaya kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ambil roti yang ada di tangan kita angkatkan bersama-sama, dan mari kita berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kami. Kami bersyukur dan kami mohon pengudusan Tuhan, suci dan kuduskan semuanya. Ketika kami mengambil bahagian dalam perjamuan pada pagi hari ini, saya percaya kami mengalami terobosan, kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima roti ini di dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita angkatkan air yang ada di dalam cawan ini. Air ini melambangkan darah Kristus yang sudah ditumpahkan buat saya dan saudara sekalian. Saya percaya ketika kita mengambil minum bersama-sama air yang melambangkan darah Kristus ini, saya percaya semua kita mengalami pengampunan dari setiap dosa pelanggaran kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur karena pagi hari ini kami bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya kuasa dari perjamuan kudus terjadi dalam kehidupan kami. Ada terobosan terjadi, kemenangan, kebebasan, kesembuhan ilahi dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada sekarang ini. Saya percaya Tuhan beserta kita sepanjang tempo kawalan pergerakan ini. Happy Sunday, Happy Easter, selamat menyambut Hari Paskah. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman. Terdapat 2 info yang perlu saya sampaikan untuk Anda. Info yang pertama adalah kita boleh mengembalikan buah sulung kita bermula pada hari ini sehingga 3 Mei akan datang. Sekiranya Anda tidak sempat untuk mengembalikannya pada minggu ini, jangan risau. Minggu depan ada dan minggu hadapannya lagi boleh juga. Sepanjang 1 bulan ini. Dan info yang kedua adalah sekiranya kerajaan tidak melanjutkan PKP ini, ibadah kita pada minggu hadapan akan berlangsung seperti biasa di tempat ini, gereja AFJF Inanam. Dan sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp masing-masing. So, stay at home, stay safe, God bless you. Engkau yang berkata